Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momononoke no Aru Kikata, chapter 26 sampai chapter 27. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang sangat kesal dan munculnya organisasi rahasia di kota Tempest. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat Flamia selesai membeli semua kupon undian dari pedagang sebelumnya, tiba-tiba datanglah Veldora dan Ramirez yang menghampiri Flamia. Mereka berdua pun bertanya-tanya dengan apa yang terjadi kepada Flamia. Itu karena banyak orang yang sedang membicarakan Flamia saat ini. Flamia kemudian menceritakan apa yang terjadi, bahwa ia telah membeli semua apa yang ia inginkan dengan kartu kredit yang diberikan Rimuru sama. Entah berapa banyak uang yang sudah kuhabiskan untuk hari ini, aku sama sekali tidak berpikir saat menggunakannya. Bagaimana aku bisa menghadap Rimuru sama setelah semua kejadian ini? Namun di satu sisi, Veldora malah tertawa dan berkata, "Kuahahaha. Kan Rimuru yang bilang sendiri kan untuk menggunakan kartu kredit itu demi mengumpulkan data dan membuat laporan. Jadi kurasa itu tidak masalah, Flamia." Ramirez tersenyum dan berkata, "Seperti yang Veldora katakan, Flamia, ini berasa seperti kehidupan seorang bangsawan kan?" Flamia bergumam, "Bangsawan ya?" Flamia merasa dengan menggunakan kartu ini, seharusnya Flamia juga bisa mengumpulkan data tentang kehidupan para bangsawan. Setelah menyimpulkan ini, Flamia tersenyum dan berkata, "Aku merasa luar biasa saat ini. Jadi, Rimuru sama memintaku untuk mengumpulkan data tentang kehidupan para bangsawan ya." Tapi sesaat kemudian, Flamia merasa tidak yakin jika Rimuru sama memintaku berbuat seperti ini. Apa ini benar yang harus kulakukan? Flamia pun bingung harus berbuat apa. Veldora tertawa dan berkata, "Kuahahaha. Serahkan saja kepadaku, Flamia." Ramirez juga berkata, "Aku juga akan membantumu." Setelah itu, Veldora pun mengajak Flamia pergi ke suatu tempat yang sangat mewah. Itu adalah restoran bintang 5 yang berada di Tempest. Setelah itu, datanglah pelayan restoran yang berkata, "Terima kasih telah melakukan reservasi di restoran kami hari ini. Kami akan memberi hidangan kualitas terbaik untuk Anda. Silakan dinikmati sampai akhir." Di satu sisi, Flamia yang mendengar itu pun sangat terkejut. Hidangan terbaik? Dan reservasi? Hah? Veldora berkata, "Jangan kampungan begitu, Flamia. Hari ini seluruh restoran telah dipesan atas namamu, Flamia." Flamia yang mendengar ucapan Veldora itu pun tambah terkejut sekali gitu, Pak. Apa? Seluruh restoran mewah ini telah kupesan? Hehe. Veldora berkata, "Tenang saja, Flamia. Kita tinggal menunggu hidangannya saja." Flamia berkata, "Beneran nggak apa-apa?" Ramirez berkata, "Apa yang kau khawatirkan, Flamia? Kau kan punya kartu itu." Tapi Flamia saat ini masih ragu, apakah ini cara yang benar untuk menggunakan kartu kredit ini. Singkat cerita, mereka bertiga telah selesai menikmati makanan di restoran bintang 5 dan mulai jalan-jalan di kota. Ramirez berkata, "Aku kenyang sekali. Es buah segarnya memang yang terbaik." Veldora berkata, "Tapi mereka sama sekali tidak menghidangkan yakisoba atau takoyaki." Flamia berkata, "Apa beneran selezat itu kah? Aku benar-benar khawatir sampai tidak bisa menikmati rasanya." Ramirez bertanya, "Flamia, kudengar kau membeli baju baru ya?" Flamia menjawab, "Iya, aku menghabiskan 3 koin emas untuk membeli baju itu." Ramirez dengan semangat berkata, "Kau terlalu polos, Flamia. Kau benar-benar amatiran. Sini ku ajarin gimana caranya agar bisa menjadi bangsawan yang sebenarnya." Namun Flamia terlihat khawatir dan bergumam, "Aku sedikit khawatir tentang ini. Sepertinya bakal gak beres deh." Veldora berkata, "Serahkan semuanya kepada kami, Flamia." Kuahahaha. Dan beberapa saat kemudian, Veldora, Ramirez, dan Flamia telah membuat kehebohan di kota. Mereka telah membuat sebuah parade besar-besaran di kota Tempest.
Di sana terlihat Veldora dan Ramirez telah duduk di singgasananya dan Flamia berdandan seperti seorang ratu. Mereka bertiga telah diarak mengelilingi kota Tempest. Veldora dan Ramirez sepertinya menikmati situasi ini. Dan ternyata Veldora dan Ramirez telah mendapatkan ide ini dari kitab suci manga. Namun di satu sisi, Flamia justru sangat bingung dengan apa yang ia lakukan saat ini. Flamia menjerit dan berkata, "Hah? Kenapa malah jadi seperti ini?" Bahkan Flamia merasa jika dirinya saat ini justru mirip seperti ondel-ondel. Setelah itu, Veldora kemudian melemparkan uang koin kepada orang-orang di sana. Veldora berkata, "Ini uang untuk kalian rakyat jelata." Ya, ini adalah sesuatu yang sering dilakukan para bangsawan yang tertulis di kitab suci manga. Yang akhirnya, semua orang di sana pun mulai berebutan mengambil uang yang dilemparkan Veldora dan Ramirez. Di satu sisi, di sana terlihat anak kecil yang bertanya pada ibunya, Mama, itu apaan?" Ibunya menjawab, "Jangan dilihat nak, itu orang gila." Flamia yang melihat tingkah Veldora dan Ramirez pun mulai geleng-geleng kepala. Flamia sudah tak tahu berapa uang yang sudah dihambur-hamburkan mereka. Flamia sangat bingung harus bagaimana. Ia telah terjebak dalam situasi ini. Singkat cerita, hari sudah petang. Veldora, Ramirez, dan Flamia telah menyewa penginapan yang sangat mewah. Setelah Flamia sampai di kamarnya, Flamia langsung rebahan di kasurnya. Hari ini Flamia sungguh melakukan hal-hal yang melelahkan. Flamia bergumam, jadi bangsawan ternyata melelahkan. Setelah rasa lelahnya mereda, Flamia kemudian pergi keluar untuk menikmati keindahan pemandangan malam di sana. Di sini Flamia mengeluarkan kartu kreditnya dan bergumam, "Apa ini gak masalah menggunakan kartunya seperti ini?" Ya, di sini Flamia sedikit cemas. Di sisi lain, Ramirez dan Veldora tampaknya sedang menikmati fasilitas penginapan tersebut. Dan di keesokan harinya, Flamia, Veldora, dan Ramirez telah dipanggil ke ruangan Rimuru. Di sana terlihat Rimuru yang memasang tampang kesalnya. Flamia yang melihat Rimuru tampak kesal itu pun mulai gemetar. Flamia yang mengetahui kesalahannya itu pun langsung menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Rimuru sama. Rimuru yang masih tampak kesal itu kemudian memberikan laporan tagihan dari penggunaan kartu kredit milik Flamia. Flamia yang melihat jumlah tagihan itu pun sangat-sangat terkejut sekali gitu pak. Dan ternyata tagihan Flamia telah mencapai ratusan koin emas. Setelah itu, Rimuru bertanya, "Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Itu pasti ulah kalian berdua kan?" Rimuru kemudian menatap ke arah Veldora dan Ramirez. Veldora dan Ramirez pun sangat terkejut sekali gitu pak. Veldora berkata, "Kami hanya membantunya mengumpulkan data." Ramirez berkata, "Itu benar, kami hanya membantunya, Rimuru." Rimuru menatap mereka dan berkata, "Reservasi ini sangat mencurigakan, kau tahu. Baiklah, kalau begitu, tidak ada makanan untuk kalian berdua." Setelah itu, Rimuru menatap Flamia dan berkata, "Ya, ini salahku karena tidak memberimu batasan. Lain kali, kau harus hati-hati menggunakan kartu kredit itu." Flamia yang ketakutan itu pun menjawab, "Tentu saja Rimuru sama." Rimuru berkata lagi, "Ah iya, kuperingatkan kepadamu, jangan menanggapi perkataan Veldora dan Ramirez dengan serius." Flamia menjawab, "Baiklah Rimuru sama." Di keesokan harinya, kita diperlihatkan sebuah tempat misterius di Tempest yang telah menjadi tempat organisasi rahasia. Organisasi itu sepertinya sedang mengadakan sebuah pertemuan penting yang ke-122. Karena pada saat ini, apa yang mereka cari telah berhasil mereka dapatkan. Dan di suatu tempat, kita juga diperlihatkan Raja Iblis Dino yang sedang selonjoran di sofa. Dino saat itu terlihat memegang sesuatu sambil tersenyum mencurigakan. Di sisi lain, Rimuru telah memanggil Flamia ke kantornya. Rimuru mengatakan jika kamera milik Flamia telah dicuri. Flamia yang mendengar itu pun sangat terkejut. Flamia gak nyangka ada orang yang berani mencuri di Tempest. Rimuru juga tak tahu kenapa ini bisa terjadi. Meskipun tak ada yang bisa menggunakannya, tapi kalau mereka berhasil mempelajarinya, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi karena hal tersebut. Saat ini, ada banyak masalah yang harus diurus, terutama masalah organisasi rahasia yang mengadakan rapat pertemuan rahasia di bawah tanah kota ini.
Flamia bertanya, "Itu organisasi apa, Rimuru-sama?" Rimuru menjawab, "Itu adalah sekelompok penggemar berat Suna dan Sion." Flamia yang mendengar itu pun sangat terkejut. "Hah? Sekelompok penggemar?" Rimuru berkata, "Itulah kenapa aku memanggilmu ke sini. Kurasa saat ini kita harus mengintai apa yang sedang terjadi di sana dulu." Tapi di satu sisi, Suna dan Sion tersenyum mengerikan dan berkata, "Kita musnahkan saja mereka semua sekaligus. Terus, hancurkan saja semuanya sampai tak tersisa." Di sisi lain, kita diperlihatkan Sokka yang sedang mengintai di rapat pertemuan tersebut. Dan ternyata, organisasi itu telah mengoleksi foto-foto Suna dan Sion yang tertempel di dinding. Semua orang yang melihat itu pun sangat terpesona dengan Suna dan Sion. Sokka yang melihat itu kemudian melaporkan situasinya kepada Rimuru-sama. Sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka hanya melihat foto-foto saja Rimuru-sama. Setelah mendapat laporan dari Sokka, Rimuru pun bertanya-tanya, dari mana mereka mendapatkan foto-foto tersebut. Sion menjawab, "Entahlah, padahal untuk menggunakannya membutuhkan keahlian yang mumpuni kan." Suna bertanya, "Apa ini ulahmu, Flamia?" Flamia menjawab, "Nggak mungkin aku melakukan itu. Serius, aku nggak melakukannya. Aku menyimpan foto kalian di tempat paling aman. Lagian, kalian berdua juga menyimpan foto Rimuru-sama kan?" Sion dan Suna yang mendengar itu pun malu-malu di depan Rimuru-sama. Setelah itu, mereka pun kembali membahas organisasi tersebut. Suna dan Sion sepertinya terlihat marah dan melepaskan aura membunuhnya. Mereka berkata, para brengsek itu sepertinya perlu diberi pelajaran. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.